Siapa yang sudah mengenal akan Tuhan, siapa yang telah berjumpa dengan Robnya, siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya, maka binasalah dirinya Bapak Ibu. Nah, jadi siapa yang berjumpa dengan Allah itu binasa dirinya. Binasa ini apa artinya nih? Lenyap, hancur, mati. Nah, ini dasarnya. Man arofa robbahu fasadal jasad. Fasadal jasad. Man arofa robbahu. Apa artinya? Nah, siapa yang telah mengenal Robnya, siapa yang telah kenal Tuhannya, fasadal jasad, maka hancur binasalah akan dirinya itu. Hilang dirinya, lenyap dirinya. Apa maksudnya hancur binasa, hilang dan lenyap dirinya? Tidak ada lagi keakuan dirinya itu yang merasa dirinya yang berbuat. Itu maksudnya. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang wujud. Tidak ada lagi diri Bapak Ibu itu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang sama basar, yang melihat dan mendengar, yang berkalam, yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak dan hidup. Apa sebabnya? Karena diri Bapak Ibu itu sudah betul-betul mati. Diri Bapak Ibu itu betul-betul sudah hancur, sudah binasa, sudah karam, sudah lenyap, atau sudah betul-betul hapus. Ini yang dimaksudkan Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal akan aku. Maksudnya apa tuh? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal dengan aku. Maksudnya, apabila engkau merasa engkau yang wujud, pasti engkau tak kenal aku. Yang wujud itu aku sebenarnya. Kalau engkau merasa engkau yang sama basar, yang melihat dan mendengar, pasti engkau tidak akan kenal aku, karena yang melihat dan mendengar itu sebenarnya aku. Bila engkau mengatakan engkau yang berkata, yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak, pasti engkau tidak mengenal aku, karena sebenarnya yang berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu aku, kata Allah. Bila engkau merasa diri engkau yang hidup, pasti engkau tidak mengenal aku, sebenarnya akulah yang hidup itu. Namun sebaliknya Allah katakan, bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Kalau engkau sudah sadar, engkau sudah mengerti, sudah paham bahwa engkau itu tiada, engkau itu adalah buta tuli, engkau itu adalah bisu, bodoh, lemah, papa, dan mati, maka ketika itulah engkau baru paham akan diriku, bahwa yang sebenar-benar ada itu aku. Kalau aku cuma yang sebenar-benar ada, aku yang sebenar-benar wujud, maka akulah sebenarnya yang melihat itu, akulah sebenarnya yang mendengar itu, akulah yang sebenarnya yang berkata, akulah sebenarnya yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup pada dirimu itu. Tak ada lagi dirimu di sana. Itu maksudnya. Makanya bukti orang yang telah mengenal Allah, tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa diri yang berbuat di situ. Sekarang, kalau diri kita telah binasa, diri kita ini telah mati, ketika itulah betul-betul nyata Tuhan itu, Bapak Ibu. Sini kita buat Bapak Ibu ya, nah, sini kita sambung.
Kalau diri kita telah binasa, diri kita telah hapus, ketika itu betul-betul nyata Allah itu. Nyata. Apanya yang nyata sebenarnya Bapak Ibu? Betul-betul nyata akan zatnya. Nyata akan sifatnya. Nyata akan asmanya, nyata akan af'alnya. Nah, kalau sudah nyata zatnya, sudah nyata sifatnya, asma dan af'alnya, lalu kemana Bapak Ibu memandang nyatanya zat, sifat dan asma serta af'alnya Allah itu? Tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma dan af'alnya Allah itu, pandang dan tiliklah kepada insan. Kepada insan. Insan itu siapa tadi? Nah, manusia. Kalaulah insan itu adalah manusia, manusia itu dirinya kita, lalu siapa yang dikatakan diri kita tadi sebenarnya? Diri kita itu sebenarnya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Dirimu adalah rahasiaku dan diri akulah sebenarnya menjadi rahasia dirimu. Maka untuk melihat zat, sifat, asma dan af'alnya Allah itu kepada insan yang disebut namanya manusia. Kalau memang betul nyata insan itu tempat memandangnya zat, sifat, asma dan af'al, kita lihat satu-satu. Nyatanya zat pada insan itu yang disebut namanya dengan syir. Jadi nyatanya zat ini pada insan yang disebut manusia itu disebut namanya syir, rahasia. Makanya dikatakan insan itu atau manusia itu disebut rahasia. Rahasia diri zat. Rahasia zat itu maksudnya. Yang kedua, kalau memang sifat itu betul-betul nyata pada insan, lalu sifat itu pada insan kemana tempat memandangnya? Tempat memandangnya itu pada ruh. Ruh inilah yang disebut sifatnya Tuhan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, tempat memandang asmanya Allah pada insan itu pada hati. Jadi hati kita itu tempat memandang asma Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tempat memandang af'alnya Allah pada insan itu nyata pada perbuatan tubuh. Jadi tubuh tempat memandang af'alnya Allah, hati tempat memandang asmanya Allah, ruh tempat memandang sifat Allah, dan sir tempat memandang zatnya Allah. Itu artinya bahwa kesempurnaan tempat memandang diri Allah betul-betul nyata pada diri insan yang disebut namanya manusia. Rupanya diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah itu. Namun Bapak Ibu bukan Allah. Nah, itu saya ingat kan? Ya, siapa yang sudah paham, siapa yang sudah mengerti bahwa dirinya itu tempat kesempurnaan memandang dirinya Allah, maka tak boleh kita mengaku-ngaku bahwa kita ini Allah. Ya, tak boleh pula kita ini menyanding-nyandingkan diri kita ini dengan Allah, apalagi ingin jadi Allah. Nah, makanya pada saat kita paham, tanda orang yang paham itu Bapak Ibu diam, kata Rasulullah. Man arafallahu kalla lisanahu. Nah, ini kata Nabi. Man arafallah kalla lisanahu. Nah, siapa yang telah betul-betul kenal dia dengan Allah,
bahwa Allah itu betul-betul nyata pada dirinya, nyata pada tubuhnya, nyata pada hatinya, nyata pada haru dan sirnya. Pada saat itu kala lisanahu, keluh lidahmu. Jangan kamu sebut kamu itu Allah. Jangan kamu sebut dirimu itu Allah. Cukup diam. Diam di dalam paham. Ya. Kalau sudah paham Bapak Ibu, tak perlu lagi dijelaskan. Apa sebabnya kalau sudah paham tak perlu dijelaskan? Sebab kalau dijelaskan, maka menjadi tak jelas dia lagi. Menjadi kabur dia Bapak Ibu. Ya, menjadi tak mengerti kita lagi. Barang yang sudah nyata, barang yang sudah terang, barang yang sudah jelas, kalau diceritakan juga lagi menjadi tidak jelas dia lagi. Maka cukup paham aja. Cukup mengerti aja. Itu yang Ustaz maksud. Ya. Sama namanya dengan nikmat. Bapak Ibu kalau sudah paham apa itu nikmat, perlukah Bapak Ibu jelaskan nikmat itu gimana? Enggak. Kalau Bapak Ibu jelaskan nikmat itu, makin tak jelas nanti paham nikmat itu. Ya. Begitu memahaminya. Makanya ketika diri kita tidak ada lagi, pada saat itulah nyatanya diri Allah itu. Kalaulah diri Allah telah nyata, diri Allah telah wujud, maka ketika itulah Bapak Ibu dikatakan sholatnya itu telah ingat namanya. Ya, dikatakan telah ingat. Nih, telah ingat. Apa ingat itu Ustadz? Ini dijabarkan lagi supaya tidak jelas dia. Yang dikatakan ingat itu adalah tidak ingat. Ustaz ulang lagi. Yang dikatakan ingat itu adalah yang tidak ingat. Dan yang tidak ingat itulah yang sebenar ingat. Paham Bapak Ibu tuh? Makanya makin dijelaskan makin tak jelas dia. Yang sebenar ingat itu adalah tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Itu maksudnya. Kalau diambil pahamnya, diambil pahamnya. Kalaulah yang sebenar ingat itu adalah tidak ingat, dan yang tidak ingat itu yang sebenar ingat, maksud dari kalimat itu bahwa yang dikatakan ingat itu sadari sesadar-sadarnya bahwa yang ada itu hanya Allah. Saya ulang lagi. Kalau diambil pahamnya ingat itu, sadari sesadar-sadarnya bahwa yang ada itu hanya Allah. Kalau sudah Allah sebenar-benarnya yang wujud, Allah sebenar-benarnya yang ada, maka disitulah letaknya tidak ada lagi kata ingat. Tidak ada lagi kata mengingat. Apa sebabnya? Karena mengingat dengan yang diingat satu wujudnya Bapak Ibu. Ya, yang mengingat dengan yang diingat satu juga wujudnya. Satu wujudnya siapa maksudnya satu wujud itu? Tidak lain adalah Allah. Satu wujudnya itu Allah. Sekarang, kalau wujudnya itu satu yang bernama Allah, namun setiap nama pasti nyata wujudnya. Setiap nama pasti terang orangnya. Ini yang dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu satu Bapak Ibu. Sekarang Ustadz mau nanya ibu-ibu. Coba sebut ibu-ibu yang namanya Mik. Coba sebut Mik. Mik itu yang ini wujudnya atau yang ini? Coba sebut namanya spidol. Spidol itu yang ini atau yang ini? Kan paham itu kan? Coba sekali lagi. Coba sebut namanya Al-Quran.
Al-Quran. Coba ulang lagi Bapak-Bapak. Yang Al-Quran itu yang ini atau yang ini? Hah? Ustaz mau nanya lu Pak Zuhar. Yang Al-Quran itu yang ini atau yang ini? Hah? Yang berdiri itu, yang berdiri Ustaz nih. Yang berdiri Ustaz nih. Coba lagi Ibu. Coba sebut Al-Quran. Mana wujudnya? Yang ini Al-Quran atau yang ini? Hah? Tidak ada kan? Itulah tanda Bapak Ibu paham tuh. Kalau diambilkan kitab Al-Quran, ada kitab Al-Quran situ? Tidak ada. Berarti tanda Bapak Ibu paham tuh. Karena tak menjawab kan? Ini ke Al-Quran, ini ke Al-Quran. Tidak. Karena tidak ada dalam pandang Bapak Ibu, kan setiap nama ada orangnya. Setiap nama ada wujudnya. Sekarang disebut namanya wujudnya nak nampak. Kan ini wujudnya yang Ustaz lihat. Kan ini. Karena Bapak Ibu paham yang Al-Quran itu bukan ini wujudnya. Bukan ini wujudnya. Makanya Bapak Ibu diam aja. Ya. Karena mengerti yang Al-Quran itu yang mana. Ini kita memahami secara syariat. Ya. Nah. Begitulah kita mengenal dan mengingat Allah. Kalau disebut Allah, mesti jelas wujudnya. Sebab kalau tak jelas wujudnya, itu sesuatu hal yang kafir. Ibadah kita tak diterima. Ibadah kita ini menjadi ibadah yang batal. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama, lalu dia tidak mengenal diri yang punya nama, maka itu suatu kekafiran. Artinya apa? Dia tidak akan pernah bagaimana caranya mengingat akan Allah. Sebab dia tidak mengenal diri yang punya nama itu. Kalau dia menyangka dan mengira diri yang punya nama itu adalah lafaz Allah, lafaz Allah, tulisan Allah, huruf Allah, asma Allah, ini yang dikatakannya Allah, lalu ini yang diingatnya, huruf alif lam lam ha ini yang diingatnya, yang ditanamkannya ke dalam hati, yang ditanamkannya dalam akal fikir, berarti mereka telah menjadikan asma Allah, huruf Allah, lafaz Allah menjadi berhala di dalam hati dan pikirannya. Inilah suatu kekafiran itu. Kafir itu artinya tertutupnya hatinya untuk memandang yang hak. Apa kata Nabi? Man nazara ila syai'in ma lam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada sesuatu itu, maka itulah pandangan yang batal. Pandangan yang berdosa. Pandangan yang batal, pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak memberikan faedah buat dirinya Bapak Ibu. Kalau pandangan kita tidak memberi faedah buat diri kita, maka ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita, 50 tahun, 70 tahun, maka itulah yang dikatakan ibadah yang batal, ibadah yang tak diterima Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal yang dia ibadati. Dia tidak mengenal yang dia sembah. Kalau dia tidak mengenal yang dia ibadati dan dia sembah, maka ketika itulah terjadinya namanya khayalan, imajinasi. Padahal Allah bilang, apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, kata Allah, dia sembah aku, kata Allah. Tapi sayang yang disembahnya bukan aku, yang disembahnya adalah huruf. Sedangkan aku ini bukan berupa huruf. Aku ini bukan berupa tulisan. Aku ini bukan berupa asma dan kata-kata, kata Allah.
Kalau Allah sudah menjelaskan dengan terang dan jelas bahwa Allah itu bukan berupa huruf, tulisan, kata-kata, lalu itu juga yang kita sembah, itu juga yang kita pikirkan dan kita ingat, maka disitulah kita telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala pada diri kita ini. Ini yang dikatakan sholat yang fawailul lil musallin. Neraka wilah bagi orang yang sholat, di mana mereka tidak mengenal akan hakikat yang dia sembah itu. Maka disitulah wajibnya kita Bapak Ibu, ya, untuk bermakrifat mengenal akan Allah itu. Jadi ketika kita telah makrifat, kita telah mengenal Allah, bahwa Allah itu betul-betul telah wujud, telah nyata, telah zahir zatnya pada diri kita, telah zahir sifatnya pada diri kita, telah zahir asmanya pada diri kita, telah zahir pula af'alnya pada diri kita. Ketika itu Bapak Ibu telah dikatakan musyahadah, itu sudah menyaksikan namanya. Menyaksikan Allah itu sempurna pada diri masing-masing. Kalau sudah musyahadah, ketika itu Bapak Ibu dikatakan sudah liko sebutannya. Liko itu sudah bertatap wajah, sudah bersobok Tuhan tuh pada diri sendiri. Makanya untuk mencari dan menemui Allah, supaya berjumpa, supaya bersobok dengan kita, maka tilik dan menyenternya itu ke dalam diri Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man talabal maula bi ghairin nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui aku keluar daripada dirinya, faqad dolalan ba'ida, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kenapa berada pada kesesatan sangat jauh Bapak Ibu? Karena dia mencari Tuhan itu keluar daripada dirinya. Padahal Tuhan yang dia cari itu sudah nyata pada dirinya. Dan dirinya itulah sebenarnya wujudnya Allah itu Bapak Ibu. Itu yang ditanamkan ke dalam hati. Makanya ketika kita telah liko dengan Allah, telah berjumpa dengan Allah pada diri sendiri, ketika itu zuklah itu namanya. Baru muncul namanya zuk. Muncul rasa mahabbah, muncul rasa rindu, muncul rasa bermanja-manja pada diri sendiri. Itu yang dikatakan aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku ini lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat nadimu pada tengkuk lehermu. Kalaulah tengkuk leher kita ini ada urat nadinya, maka urat nadi yang ada pada tengkuk leher kita itu dibandingkan dengan Allah, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya urat nadi itu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita Bapak Ibu dekat dalam pandangan kita pada diri kita dibandingkan dengan Allah, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih ini yang ada pada mata kita ini. Kalaulah rasa dan perasaan yang ada pada diri Bapak Ibu itu dekat dalam pandangan Bapak Ibu, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalaulah hidup itu dekat pada diri Bapak Ibu, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya hidup itu pada diri Bapak Ibu. Tapi kenapa manusia tidak mampu melihatnya Allah? Kenapa manusia tak mampu memandang Allah?